Assalamualaikum. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Santi Padilla Dewi. Di video kali ini kita akan melaksanakan latihan ulangan akhir semester tema 8 kelas 5. Untuk jawabannya ada di kolom komentar ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar, jawabannya silakan samakan di kolom komentar. Ayo siapkan kertas dan pensilnya. Sebelum memulai ulangan, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Nomor 1. Kekayaan budaya Indonesia muncul karena adanya berbagai suku bangsa yang ada. Bentuk-bentuk keragaman tersebut diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Rumah adat, B. Pakaian adat, C. Makanan kesukaan, D. Kesenian daerah. Nomor 2. Contoh sikap cinta tanah air adalah A. Melestarikan kebudayaan daerah, B. Merusak fasilitas umum, C. Membuat gaduh masyarakat, D. Membuat rumah yang bagus. Nomor 3. Untuk menghargai keragaman agama yang ada dapat dilakukan dengan cara A. Pura-pura tidak tahu, B. Mengikuti ibadah agama orang lain, C. Mengotori tempat ibadah agama orang lain, D. Tidak gaduh jika ada orang lain yang beribadah. Nomor 4. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah A. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa, B. Menganggap suku dan budaya sendiri sebagai yang paling baik, C. Menghapuskan semua perbedaan, D. Memandang rendah suku dan budaya lain. Nomor 5. Keragaman suku dan budaya yang kita miliki merupakan satu kesatuan untuk A. Beradu, B. Bersatu, C. Bertengkar, D. Berselisih. Nomor 6. Bacalah teks berikut. Silakan teman-teman bisa pauskan dulu video ini, kemudian baca baik-baik teksnya ya. Berdasarkan teks di atas, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai penting dari permainan tradisional yaitu A. Keragaman mengajarkan toleransi, B. Perbedaan tidak menjadi persoalan besar, C. Perdebatan merupakan suatu keunggulan, D. Perbedaan menjadi suatu keunggulan dan tidak perlu diperdebatkan. Nomor 7. Dalam suatu teks bacaan, terutama cerita, ada serangkaian peristiwa yang ditulis secara berurutan sesuai dengan jalan cerita yang ditampilkan. Bagian tersebut dinamakan A. Urutan peristiwa, B. Latar cerita, C. Tema cerita, D. Tempat bermain cerita. Nomor 8. Informasi yang terkandung dalam teks non-fiksi sesuai dengan A. Mitos, B. Cerita fiksi, C. Fakta, D. Imajinasi pengarang. Nomor 9. Membuat peta pikiran dari sebuah bacaan akan memudahkan untuk A. Memperoleh informasi, B. Membaca, C. Memusatkan perhatian, D. Membangun makna baru. Nomor 10. Bacalah teks berikut. Silahkan teman-teman pauskan lagi ya videonya. Kalimat yang tidak sesuai dengan pernyataan dalam teks tersebut adalah A. Masyarakat bisa lebih memaknai kebersamaan, B. Tradisi ini dapat menguatkan semangat kekeluargaan antar warga, C. Tradisi ini dilakukan untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul, D. Tidak semua masyarakat dapat mengikuti tradisi ini. Nomor 11. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul di angkasa menjadi awan. Kemudian turun menjadi A. Kabut, B. Hujan, C. Angin, D. Pelangi. Nomor 12. Sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer hingga kembali lagi ke bumi disebut A. Alur air, B. Siklus air, C. Proses keluarnya air, D. Cara pembuatan air. Nomor 13. Di bawah ini, yang merupakan urutan yang tepat dari proses terjadinya siklus air adalah A. Penguapan, pengendapan pencairan, B. Penguapan pengkristalan pengembunan, C. Penguapan pengendapan pengembunan, D. Pengembunan pengendapan penguapan. Nomor 14. Proses air meninggalkan tanah ke udara seperti pada gambar dinamakan proses A. Penguapan, B. Perpindahan, C. Perpisahan, D. Pergi jauh. Nomor 15. Pohon-pohon mempunyai arti penting dalam daur air. Pohon-pohon tersebut berfungsi untuk A. Menyimpan air hujan,
B. Menurunkan penguapan air. C. Menghasilkan air tanah. D. Mengendapkan air hujan. Nomor 16. Pedagang yang menjual barang dagangannya di pasar tradisional diantaranya itu A. Pedagang buah, pedagang sayur, penjual laptop. B. Penjual bahan bangunan, pedagang sembako, pedagang pakaian. C. Penjual sembako, pedagang sayuran, pedagang buah. D. Pedagang elektronik, penjual pakaian, pedagang ikan. Nomor 17. Tokoh pahlawan nasional yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah A. I.R. Soekarno. B. Muhammad Yamin. C. Dr. Andes Muhammad Hatta. D. Ahmad Subarjo. Nomor 18. Perbedaan antara usaha milik perorangan dan usaha kelompok adalah A. Usaha milik perorangan dikelola sendiri, usaha kelompok dikelola bersama-sama. B. Usaha perorangan modalnya sedikit, usaha kelompok modalnya banyak. C. Usaha perorangan boleh membuat apa saja, usaha kelompok hanya boleh membuat koperasi. D. Usaha perorangan harus dijalankan sendiri, usaha kelompok harus dijalankan oleh orang lain. Nomor 19. Di bawah ini manakah pernyataan yang tepat? A. Distributor merupakan sebutan bagi orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. B. Konsumen adalah orang yang mengirim barang. C. Produksi adalah orang yang menciptakan barang baru. D. Semua pilihan benar. Nomor 20. Berikut adalah contoh hasil dari produksi agraris, yaitu A. Padi dan traktor. B. Padi dan jagung. C. Jagung dan traktor. D. Traktor dan cangkul. Nomor 21. Salah satu tarian tradisional yang menggunakan pola lantai berupa garis lingkaran adalah A. Tari jaranan. B. Tari kecak. C. Tari serimpi. D. Tari saman. Nomor 22. Gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita dinamakan A. Puisi. B. Gambar cerita. C. Pantun. D. Cerpen. Nomor 23. Perhatikan tabel berikut. Silakan kalian boleh pause dulu ya. Dari tabel di atas yang termasuk media mewarnai dengan teknik basah adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. 2 dan 3. Nomor 24. Lagu Syukur merupakan salah satu lagu bertangga nada minor yang memiliki tempo yang A. Cepat, B. Agak cepat, C. Lambat, D. Biasa saja. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Urutan pola lantai yang benar sesuai dengan gambar adalah, silakan teman-teman pauskan dulu untuk menjawab pertanyaan ini ya. Kita masuk ke bagian B. Nomor 26. Sikap mencintai budaya daerah termasuk sikap yang mencerminkan cinta terhadap titik-titik. Nomor 27. Salah satu sikap yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha ekonomi milik orang lain adalah dengan cara titik-titik. Nomor 28. Teks yang di dalamnya mengandung informasi yang sesuai dengan kenyataan dinamakan titik-titik. Nomor 29. Judul bacaan yang termasuk jenis teks non-fiksi contohnya yaitu titik-titik. Nomor 30. Perlu dilakukan reboisasi agar hutan tidak gundul. Reboisasi artinya titik-titik. Nomor 31. Proses pengembunan disebut juga proses titik-titik. Nomor 32. Yang termasuk usaha perorangan diantaranya yaitu titik-titik. Nomor 33. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dinamakan titik-titik. Nomor 34. Salah satu jenis pola lantai yang kamu ketahui adalah titik-titik. Nomor 35. Cepat dan lambatnya sebuah lagu ditentukan oleh titik-titik. Kita masuk ke bagian C, nomor 36. Apa saja nama-nama kesenian daerah yang ada di Indonesia? Tuliskan yang kamu ketahui minimal 3 beserta daerah asalnya. Jadi teman-teman silakan tuliskan nama keseniannya apa, kemudian daerahnya jangan lupa ya ditulis juga. Nomor 37. Tuliskan kembali proses perputaran siklus air dalam bentuk paragraf dengan bahasamu sendiri. Nomor 38. Sebutkan manfaat air bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 39. Apa perbedaan BUMN dan BUMS? Nomor 40. Tuliskan perbedaan tangga nada diatonis dan pentatonis. Sudah selesai? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan latihan ulangan kenaikan kelas tema 8 kelas 5.